Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lili Ayu Prihatin MPD, Guru Biologi di SMA Satria Dharma Perbaungan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Palangkaraya dengan nomor peserta PPG adalah 201502881316 dan NIM 226102195958. Hari ini saya akan melakukan perekaman uji kinerja praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 di sekolah asal saya di SMA Satria Dharma Perbaungan. Dan ini yang ada di tangan saya adalah formulir pendaftaran UKIN. Berikut hasil rekaman video pembelajaran UKIN yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat. Sudah sarapan dari rumah, Nak? Sudah ya. Nah, sebagai rasa syukur kita atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Nabil. Diri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada Ibu guru kita bersalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Yang Ibu panggil katakan hadir ya, angkat tangan katakan hadir. Adam, Amalia, Balwinder, Nada, Tengku Nabil. Baik, udah Ibu absen kalian, ternyata ada 2 orang yang tidak hadir ya Nak hari ini. Jadi salah satu ciri siswa yang baik ya, yang hebat itu adalah ketika gurunya belum menyuruh buka buku, kalian harusnya sudah membuka buku, kan begitu. Oke, silakan dibuka bukunya, halaman 234. Bab 8. Bab 8 halaman 234. Oke, sudah Nak? Sebelah sana udah dibuka bukunya? Oke, baik ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi bab 8 yaitu Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai Kingdom Fungi atau dunia jamur ya. Kita tahu jamur itu termasuk organisme yang bukan tumbuhan. Ya, jamur tidak kita golongkan ke dalam tumbuhan. Kenapa? Karena jamur tidak memiliki ciri seperti tumbuhan. Jamur itu tidak punya klorofil atau tidak punya zat hijau daun, sehingga jamur tidak digolongkan ke dalam dunia tumbuhan, tetapi punya dunia sendiri yaitu Kingdom Fungi. Ya, baik anak-anak ibu sekalian, karena jamur tidak termasuk ke dalam dunia tumbuhan, maka hari ini kita akan masuk materi yaitu mengenai Kingdom Plantae
kita akan mempelajari materi tentang dunia tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan tes pengetahuan awal kepada kalian. Nah, jadi tes pengetahuan awal ini atau pretest Ibu berikan kepada kalian, tujuannya adalah agar Ibu mengetahui seberapa jauh pengetahuan awal kalian mengenai materi kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Nah, silakan Nak dijawab soal pretest ini dalam waktu 10 menit. Silakan ditutup buku paketnya ya untuk menjawab soal pretest. Jadi kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, baiklah anak-anak, silakan dimulai. Waktu kalian 10 menit dari sekarang. Baiklah anak-anak sekalian, waktu pengerjaan pretest kalian sudah selesai. Silakan ketua kelas, Nabil, kumpulkan jawaban dari teman-temannya. Anak, agar kalian semangat belajar dalam mempelajari materi ini, Ibu punya yel-yel untuk kalian. Nah, jadi kalau misalnya Ibu katakan kita hebat, ya jawabannya adalah yes, yes, yes. Oke, yes-nya 3 kali. Dan kalau Ibu katakan kita bisa, maka jawabannya oke, oke, oke sampai 3 kali. Ya, kita tes ya anak-anak ya. Siap? Ya, kita hebat. Yes, yes, yes. Kita bisa. Oke, oke, oke. Oke, kita hebat. Yes, yes, yes. Kita bisa. Oke, oke, oke. Kita bisa. Oke, oke. Oke, baik. Berarti konsentrasi belajarnya bagus ya. Baik. Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, ini adalah suatu tempat ya di daerah pegunungan, ya, daerah puncak. Nah, Ibu tanya dulu, apakah kalian pernah jalan-jalan ke daerah puncak atau daerah pegunungan? Pernah. Apa yang membuat kalian betah berlama-lama di daerah sana? Iya, karena suasananya dingin ya, udaranya sejuk. Kemudian apa lagi? Iya, nyaman, suasananya serba hijau ya. Nah, atau mungkin kalian betah di sana karena kebun tehnya. Nah, jadi jawabannya bermacam-macam. Nah, Ibu tanya lagi, kenapa sih udara di daerah puncak atau daerah pegunungan itu sangat sejuk? Iya, karena banyak pepohonan. Oke, kenapa kalau banyak pohon udaranya jadi sejuk ya? Iya, karena pohon bisa menghasilkan oksigen. Ya, kalian benar. Di daerah pegunungan itu terasa sejuk karena di sana banyak kita temui pepohonan. Karena pepohonan tersebut menghasilkan oksigen. Nah, tahukah kalian kalau pepohonan itu termasuk kingdom plantae atau dunia tumbuhan? Nah, Ibu tanya dulu, kenapa sih kita harus mempelajari kingdom plantae atau dunia tumbuhan? Kenapa? Yang pertama adalah supaya kita tahu bahwasannya tumbuhan itu adalah organisme yang sangat unik. Ya, tumbuhan itu berbeda dengan organisme yang lain. Uniknya adalah tumbuhan itu memanfaatkan karbon dioksida. Sementara kalau manusia dan hewan itu memanfaatkan oksigen. Tapi kalau tumbuhan dia memanfaatkan karbon dioksida ya sebagai sisa hasil
pernafasan. Nah, yang kedua, pentingnya kita mempelajari tumbuhan supaya kita tahu peranan tumbuhan bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada tumbuhan, apa yang terjadi? Tidak ada oksigen. Nah, kalau tidak ada oksigen, apa yang terjadi? Nah, apakah ada kehidupan? Tidak. Kita tidak akan bisa hidup ya. Kenapa? Karena manusia, hewan membutuhkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Itulah pentingnya kita mempelajari materi dunia tumbuhan. Nah, anak coba perhatikan peta konsep yang ada di depan. Nah, ini adalah peta konsep Kingdom Plantae yang berisi garis besar materi pelajaran hari ini. Jadi, materi dunia tumbuhan ini kita akan membahas mengenai klasifikasi tumbuhan ya, ciri-ciri tumbuhan, kemudian di mana habitatnya, kemudian pengelompokannya tadi, dan peranannya bagi kehidupan manusia. Itulah garis besar dari materi tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran materi tumbuhan hari ini adalah yang pertama, nanti kalian ya dapat menemukan ciri-ciri umum dari Kingdom Plantae. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah nanti kalian dapat menyusun pengelompokan ya atau klasifikasi organisme yang termasuk ke dalam Kingdom Plantae berdasarkan ciri-cirinya. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah ya nanti kalian dapat menemukan ciri-ciri lumut ya, ciri-ciri tumbuhan paku, kemudian ciri-ciri tumbuhan berbiji, dan selanjutnya adalah kalian nanti bisa membandingkan ciri-ciri umum divisio dalam Kingdom Plantae melalui pengamatan. Kemudian kalian nanti bisa menelaah ciri-ciri tumbuhan, kemudian cara hidupnya, habitatnya, reproduksinya. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti kalian dapat mengetahui ya menelaah peranan tumbuhan dalam ekosistem atau lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Kemudian nanti kalian bisa mengumpulkan laporan tertulis kegiatan pengamatan berbagai macam tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah di akhir pembelajaran Ibu akan membuat produk ya, akan membimbing kalian untuk membuat produk pembelajaran ya atau karya pembelajaran yang berhubungan dengan materi dunia tumbuhan. Nah, sehingga pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Kenapa berbasis proyek? Karena nanti kalian akan Ibu bimbing untuk menciptakan produk ya atau karya yang berkaitan dengan materi Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Baiklah anak-anak kalian, sekarang coba lihat ya dan dengarkan video materi tumbuhan yang akan Ibu putar untuk kalian. Dampak apa yang akan terjadi jika di bumi tidak ada tumbuhan? Ya, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang hidup di bumi, dan mereka adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Sekarang mari kita bayangkan jika tidak ada tumbuhan, dampak apa yang akan terjadi ketika tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi mati atau tidak ada? 1. Suhu bumi akan meningkat. Apabila tidak ada tumbuhan di bumi, maka suplai oksigen akan menurun, namun karbon dioksida akan meningkat. Efek lain dari tumbuhan yang tidak ada ini akan menjadikan kondisi bumi panas, atau suhu menjadi panas akibat oksigen yang tipis. Contohnya saat sebuah wilayah masih ada banyak tumbuhan, misalnya di hutan. Maka udara yang terdapat pada wilayah tersebut akan terasa sejuk, namun saat sebuah wilayah tadi tidak terdapat tumbuhan, maka udara yang dihasilkan akan terasa panas. 2. Tidak ada persediaan makanan. Tumbuhan juga menghasilkan makanan, baik untuk hewan maupun untuk manusia. Jika tidak ada tumbuhan yang menghasilkan makanan, maka kita tidak akan punya sumber energi dan tidak ada pula persediaan bahan makanan pokok. 3. Ketidakseimbangan rantai makanan. Apabila tumbuhan sebagai penghasil makanan tidak ada, maka hewan-hewan herbivora pemakan tumbuhan akan habis. Begitu pula dengan hewan-hewan karnivora yang memakan hewan pemakan tumbuhan, juga akan habis. Karena itu rantai makanan pun akan musnah dan keseimbangan ekosistem pun terganggu. 4. Terjadi bencana alam. Tumbuhan juga ikut menjaga supaya tidak terjadi bencana alam, seperti tanah longsor, erosi, dan banjir. Jika tidak ada tumbuhan yang menutup permukaan tanah, atau menahan permukaan tanah, maka akan terjadi bencana alam. 5. Tidak ada kehidupan. Jika tidak ada satu tumbuhan yang ada, maka makhluk hidup akan sulit bernafas hingga kehausan dan kelaparan, sehingga bisa dipastikan bahwa kehidupan akan mati. Dan inilah akibat terfatal dari tidak adanya tumbuhan di bumi. Tidak ada kehidupan.
Jadi, sebagai manusia yang baik, kita haruslah menjaga tumbuhan, supaya ekosistem tetap terjaga. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, apa yang kalian pikirkan tentang video hutan hujan tropis yang kalian lihat tadi? Ya, silakan Citra. Hutan hujan tropis tersebut terdapat banyak makhluk hidup, diantaranya adalah tumbuhan dan hewan-hewan. Oke, baik nak, bagus. Nah, selanjutnya ya, tadi kan Citra bilang banyak tumbuhan. Nah, jenis tumbuhan apa saja ya yang kalian ketahui ya, yang ada di hutan hujan tropis? Ya, silakan. Adam. Hutan hujan tropis itu memiliki banyak berbagai macam tumbuhan, Bu. Iya, bagus. Baik. Nah, pertanyaan terakhir ya anak-anak. Jenis tumbuhan apa saja yang kalian ketahui di bumi ini? Ya, Dino. Tumbuhan yang ada di bumi ini adalah kayu, tumbuhan batang, sama tumbuhan paku. Tumbuhan berkayu, tumbuhan yang berbatang, yang batangnya besar-besar ya maksudnya. Dan Paku. tumbuhan paku. Oke, baik. Terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang menjawab. Nah, baiklah anak-anak ya. Jadi, terdapat berbagai macam jenis tumbuhan yang kita temukan. Nah, bagaimana kita mengenali tumbuhan yang banyak itu ya? Bagaimana cara mengelompokkannya? Kemudian, apa ciri-ciri tumbuhan yang banyak itu? Kemudian, apa peranannya dalam kehidupan? Nah, di sini Ibu akan meminta kalian ya untuk mengidentifikasi atau mengenali jenis-jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar tempat kita tinggal ya. Nah, minggu lalu Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membawa berbagai macam tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang silakan kalian sediakan tumbuhan yang kalian bawa tersebut. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing yang sudah pernah Ibu bagi. Silakan, Nak. Nah, jadi kelompok 1 di sini ya, Nak. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, baiklah anak-anak, kalian sudah membentuk 4 kelompok ya. Nah, jadi selanjutnya adalah coba letakkan berbagai macam tumbuhan yang sudah kalian cari dari lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Letakkan di atas meja masing-masing tumbuhan yang sudah kalian cari ya, Nak. Kelompok. Nah, selanjutnya coba kalian diskusikan bersama dengan anggota kelompok kalian yang mengenai nama tumbuhan yang sudah kalian bawa ya. Catat ciri-ciri tumbuhan beserta nama tumbuhan yang kalian bawa, kemudian cari tahu di mana habitatnya, kemudian cari tahu juga ya di bagaimana reproduksinya, kemudian termasuk pengelompokan di bagian kelompok yang mana dari tumbuhan yang kalian cari. Nah, setelah kalian identifikasi keseluruhan tumbuhan, silakan hasilnya itu dicatat di dalam lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Nah, jadi anak-anak ketika kalian mengidentifikasi, kalian tuliskan hasil identifikasi kalian di lembar kerja yang akan dibagikan. Nah, baiklah anak-anak, perlu kalian ketahui ketika kalian melakukan diskusi kelompok dalam melakukan identifikasi tumbuhan yang sudah kalian cari, Ibu akan melakukan penilaian juga. Ya, Ibu akan melakukan penilaian sikap ketika kalian bekerja di dalam kelompok. Jadi salah satu sikap yang Ibu Nina adalah sikap kerjasama yang baik, kemudian rasa keingintahuan, kemudian adalah kerjasama, dan satu lagi adalah sikap bersungguh-sungguh. Nah, silakan dimulai diskusinya. Ya, ini namanya paku sarang burung ya. Paku sarang burung. Jadi paku sarang burung di pasukan urusan. Ini tumbuhan apa? Ini bagaimana
rusa. Ini tumbuhan paku juga. Wis. Ini paku sarang burung. Baiklah anak-anak, waktu kalian untuk identifikasi tumbuhan sudah selesai. Silakan masing-masing ketua kelompoknya mengumpulkan lembar kerja yang sudah selesai diisi. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, baik, kelompok 4. Masih semangat? Oke, Ibu tes konsentrasi ya. Kita hebat. Kita hebat, yes ya. Kita bisa. Oke, sekali lagi kita hebat. Kita bisa. Oke, baik. Nah, sekarang selanjutnya adalah kalian akan Ibu bimbing untuk merancang suatu produk pembelajaran. Jadi di sini kalian akan membuat karya atau produk yang berkaitan dengan materi dunia tumbuhan, yaitu kalian nanti akan membuat puzzle ya, puzzle mengenai klasifikasi tumbuhan. Jadi di sini Ibu bagi kelompok. Untuk kelompok 1, kalian membuat rancangan produk ya atau proyek mengenai klasifikasi tumbuhan lumut. Untuk kelompok 2, kalian membuat puzzle klasifikasi tumbuhan paku. Kelompok 3, puzzle klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka, dan kelompok 4 ya membuat puzzle klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup. Nah, anak-anak Ibu semuanya perlu kalian ketahui, kita membuat produk ya atau karya pembelajaran tentang materi tumbuhan. Tujuannya adalah agar kalian bisa memahami dengan mudah materi tentang dunia tumbuhan, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri tumbuhan, kemudian habitat tumbuhan, kemudian klasifikasi tumbuhan, dan peranan tumbuhan bagi kehidupan kita. Nah, selain itu, kalian nanti akan bisa menemukan ya contoh-contoh spesies dari masing-masing divisi tumbuhan beserta dengan gambar-gambar ya atau bentuk atau struktur morfologi dari spesies tumbuhan yang kalian buat puzzle-nya. Bisa anak-anak? Bisa. Nah, sekarang coba dikeluarkan alat dan bahan sesuai dengan rancangan produk yang sudah kalian tentukan. Silakan. Anak-anak, sekarang Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk melakukan presentasi dari hasil
atau produk yang sudah kalian kerjakan mengenai puzzle klasifikasi tumbuhan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil produk kami, yaitu puzzle klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Sebagai alat permainan atau pembelajaran, tujuannya adalah untuk membantu kita memahami klasifikasi tumbuhan berbiji yang disertai dengan contoh-contoh atau gambar morfologi dari tumbuhan biji terbuka tersebut. Selanjutnya, teman saya Nur Haliza akan memperjelaskan cara bermain puzzle dari produk kami ini. Ini kami akan menjelaskan bagaimana cara memainkan puzzle ini. Jadi, yang pertama adalah kita menempelkan atau mencocokkan potongan-potongan gambar ini sesuai dengan nama spesies yang ada di papan puzzle ini. Jadi, kita harus menyesuaikan potongan gambar ini dengan tepat nama spesies yang ada di papan ini. Nah, yang pertama ada kelas Pinophyta yang terdiri dari Agathis alba, Podocartus, Imbricatus, dan Pinus mercusi. Nah, yang pertama ada Agathis alba. Nah, terus kedua ada tumbuhan Podocartus imbricatus. Nah, dan yang terakhir ada tumbuhan Pinus mercusi. Nah, yang kedua ada kelas Cicadophyta yang terdiri dari Cicas rumpi, Cicas revoluta, dan Encephalatos transvenosus. Nah, yang pertama ada Cicas rumpi. Dan kedua ada Cicas revoluta. Dan yang terakhir ada Encephalatos transvenosus. Nah, yang ketiga ada kelas Genetophyta, yaitu terdiri dari Genetum genom atau tumbuhan melinjo. Dan yang terakhir ada kelas Gingophyta yang terdiri dari tumbuhan Ginkgo biloba. Nah, itulah adalah contoh-contoh tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Adapun ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka adalah: 1. Pada umumnya perdu atau pohon yang batangnya dapat tumbuh besar dan bercabang-cabang. 2. Bentuk akar tunggang. 3. Daun sempit atau tebal dan kaku. 4. Tulang daun tidak beraneka ragam. 5. Tidak memiliki bunga sejati yang disebut strobilus sebagai alat perkembangbiakannya yang berbentuk kerucut. 6. Berumah dua atau alat kelaminnya terpisah. Serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. 7. Sedangkan yang berumah satu memiliki 2 jenis strobilus. Peran tumbuhan berbiji terbuka yaitu pakis haji sebagai tanaman hias, melinjo sebagai sumber makanan, pinus sebagai penghasil minyak, cat atau terpentin bahan baku industri kertas, pohon Ginkgo biloba sebagai bahan untuk obat dan kosmetik. Demikian hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan produknya dengan sangat bagus dan mudah dipahami. Nah, untuk berikutnya silakan kelompok tumbuhan paku. Nah, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil produk yang telah kami buat, yaitu puzzle klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta sebagai alat
permainan pembelajaran yang tujuannya untuk memahami klasifikasi tumbuhan paku yang disertai contoh-contoh dan gambar morfologi tumbuhan paku tersebut. Nah, untuk menjelaskan bagaimana cara bermainnya akan dijelaskan oleh teman kami Tania Fadila. Di sini saya akan menjelaskan atau mencocokkan nama-nama ilmiahnya yang ada di sini. Satu, ada paku Hosmospora, yaitu Lycopodium. Ini dia gambarnya. Dan kedua ada Diasporostetis phlegmas. Nggak tahu kenapa. Dan ketiga ada Diamoglosium. Bisa lagi. Dan ke sini ada paku Heterospora, yaitu Melegesia. Dan yang kelima ada Selegiana. Dan yang keenam ada Salvinia. Dan yang terakhir ada paku peralihan, yaitu Dan inilah teman-teman contoh tumbuhan paku. Dan selanjutnya adapun ciri-ciri tumbuhan paku adalah satu, merupakan tumbuhan berkormus, yaitu tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. 2, sudah memiliki pembuluh angkut. 3, memiliki metagenesis. 4, generasi sporofitnya lebih dominan, daun mudah menggulung. 5, memiliki rizom. 6, batang bercabang. 7, berkembang biak dengan spora. 8, habitatnya di tempat yang lembab. Peranan tumbuhan paku juga yaitu 1, sebagai tanaman hias, dan 2, dijadikan sayuran. Dan demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok-kelompok yang sudah melakukan prestasi dengan sangat baik dan sangat bagus ya, dan dengan rasa percaya diri. Nah, untuk kelompok-kelompok kalian, Ibu berikan 2 jempol untuk kalian. Tepuk tangan. Nah, terima kasih ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah selesai melakukan penyelesaian proyek ya, produk pembuatan puzzle klasifikasi tumbuhan. Nah, untuk itu Ibu meminta kalian untuk menceritakan pengalaman kalian pada saat proses pembuatan produk, mulai dari merancangnya, mengerjakannya, hingga penyelesaian sampai penjelasannya. Jadi yang disampaikan itu adalah hal-hal yang berkesan dan hal-hal yang menjadi kendala dalam pembuatan produk. Oke, baik, silakan dari kelompok 2 dulu. Boleh perwakilannya menceritakan pengalamannya. Ya, silakan. Ke depan ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman pembuatan proyek, yaitu dalam proses pembuatan puzzle klasifikasi Kingdom Plantae. Tidak ada kendala atau kesulitan yang kami rasakan dalam proses pengerjaannya, karena proses pembuatannya sangatlah mudah. Justru kami merasa sangat senang dalam pembuatan proyek ini, karena dengan ini kami dapat belajar sambil bermain dalam memahami materi dunia tumbuhan, khususnya mengenai klasifikasi tumbuhan, beserta contoh-contoh dan bentuk atau struktur morfologi spesies yang ada, sehingga kami tidak merasa bosan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, proyek yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya kita mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari, yaitu materi Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Nah, kesimpulan pertama adalah tumbuhan itu adalah satu-satunya makhluk hidup atau organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Benar nggak? Nah, istilahnya adalah organisme apa? Kelompok 1? Autotrof. Ya, itu kesimpulan pertama. Nah, kesimpulan yang kedua,
Coba kelompok 2. Kesimpulan kedua adalah tumbuhan itu dibagi menjadi 3 divisi atau 3 kelompok. Coba sebutkan kelompok 2. Tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji. Ya, terima kasih. Coba kita ulangi lagi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Coba silakan Citra, ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke teman-teman, kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang bersifat autotrof maupun membuat makanan sendiri. Yang kedua, Kingdom Plantae, dunia tumbuhan diklasifikasi menjadi 3 divisi, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang ketiga, secara umum Kingdom Plantae mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Eukariotik atau mempunyai membran inti, berklorofil sehingga mampu mensintesis nutrisi atau makanannya sendiri. Makhluk hidup yang demikian disebut dengan autotrof. Mempunyai dinding sel yang sifatnya kaku atau rigid dan tersusun atas selulosa. Multiseluler atau tersusun atas banyak sel. Memiliki organ pokok yang disebut dengan akar, batang, dan daun sehingga disebut dengan tumbuhan Cormophyta. 4. Berdasarkan cara perkembangannya, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan berspora atau tumbuhan berspora berkembang biak dengan menggunakan spora, misal Bryophyta dan Pteriophyta. Tumbuhan berbiji berkembang biak dengan menggunakan biji, misalnya tumbuhan berbiji. 5. Berdasarkan alat pengangkutnya, golongan tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh, yaitu tumbuhan yang belum mempunyai sistem pengangkutan, misal tumbuhan lumut Bryophyta. Tumbuhan pembuluh yaitu tumbuhan yang telah mempunyai sistem pengangkutan secara sempurna, misal Pteriophyta dan Spermatophyta, atau tumbuhan berbiji. Masing-masing divisi tumbuhan memiliki ciri khasnya masing-masing yang membedakan dengan divisi tumbuhan yang lain. Peran penting tumbuhan bagi kehidupan di bumi adalah A. Produsen dalam ekosistem, mengendalikan daur biokimia, agen pelapukan batuan, mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor, serta menyediakan cadangan air tanah. Demikianlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, sekarang bertanya kepada kalian, bagaimanakah perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran materi Kingdom Plantae ini? Sangat senang ya, happy. Kelompok 1 gimana? Happy banget ya. Kelompok 2? Senang, bahagia. Kelompok 3? Ya. Di mana, di bagian manakah yang membuat kalian senang dalam pembelajaran ini? Membuatkan puzzle. Oke, kalau kelompok 1? Buat puzzle, sama ya. Kenapa suka buat puzzle? Karena sambil bermain. Oke, karena seru ya sambil bermain. Belajar bisa sambil bermain. Oke, terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, kalian sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sangat baik, dengan semangat, dan dengan rasa percaya diri ketika melakukan presentasi. Nah, Ibu harap dari pembelajaran kita hari ini mengenai dunia tumbuhan, kalian bisa memahami materi ini dengan sangat baik. Oke, kita hebat? Yes. Kita bisa? Oke. Ya, tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian dalam penguasaan materi ini, Ibu akan memberikan penugasan ya atau PR di rumah, yaitu dalam bentuk soal pilihan berganda dan soal essay test yang sudah Ibu kirim melalui WA grup pembelajaran. Nah, kalian boleh di rumah membuka WA grup tersebut, kemudian mendownload soalnya, kemudian menjawabnya di rumah ya, dengan cara mencari bahan bacaan dari buku paket ataupun dari internet ya anak-anak. Paham anak-anak? Paham. Oke. Nah anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai materi Kingdom Animalia atau dunia hewan. Nah silakan dibaca buku kalian di rumah mengenai materi dunia hewan sebagai bahan persiapan pembelajaran untuk pertemuan kita di minggu berikutnya ya. Nah baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita sebaiknya berdoa ya supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya. Ibu, untuk kalian adalah tetaplah semangat dalam belajar dan tetaplah berusaha untuk memperoleh prestasi yang lebih baik lagi daripada
sebelumnya. Semoga apa yang kalian cita-citakan itu menjadi kenyataan ya di kehidupan kalian dan semoga bermanfaat bagi diri kalian. Amin. Dan berguna untuk bangsa dan negara. Nah, baiklah, kita berdoa. Silakan pimpin ketua kelas. Diri. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mari ibu guru kita bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.